Selamat datang di The Official Auto. Setelah peluncuran resminya secara world premiere beberapa waktu lalu, kita punya kesempatan untuk mencoba Mitsubishi Destinator untuk perjalanan di sekitar kota Jakarta. Seperti apa impresinya, juga bagaimana konsumsi bahan bakarnya, kita akan lihat bareng-bareng. Let's go! Nah, sebelum bahas lebih jauh soal feel berkendara, kita bahas sedikit soal Destinator. Model baru ini menjadi model mid-size SUV Mitsubishi yang menyasar kendaraan keluarga modern. Dibuat di pabrik Bekasi, Jawa Barat, model ini nantinya akan menyasar pasar ASEAN lainnya. Bahasan detail soal desain sudah kami lakukan di kesempatan perdana saat peluncuran world premiere lalu. Kini soal sensasi di balik kemudi Destinator. Pertama kali mengemudi, kesan commanding lebih terasa. Posisi tinggi HC SUV memudahkan rasa percaya diri mengemudikan mobil ini. Pengaturan pada unit Ultimate Premium yang digunakan juga sudah lebih mudah dengan kehadiran tombol elektrik dan kemampuan kolom kemudi tilt and telescopic. Sudut pandang pengemudi terasa lapang. Pilar A Destinator terhitung tegak dengan lebar yang terbilang kecil, memudahkan penglihatan dan meminimalisir sudut buta. Lingkar kemudinya terasa nyaman pas digenggam. Meski kesan pertama, ragam tombol di sisi kiri dan kanan terlihat padat dan membingungkan. Butuh waktu untuk mengoperasikan berbagai fungsi pada tombol-tombol tersebut. Perhatian para kemudi jelas pada layar meter cluster 8 inci yang menampilkan beragam informasi. Terlihat menarik dengan desain futuristik serta petunjuk informasi yang terhitung jelas. Layar berukuran 12,3 inci menjadi perhatian utama pada dashboard Destinator. Beragam fungsi dihadirkan di sini, termasuk pengaturan panoramic sunroof, ambient light, juga fungsi konektivitas. Hadir juga navigasi yang memudahkan perjalanan. Kesan imersif didapat dari kehadiran Dynamic Sound Yamaha Premium 8 speaker pada unit yang dikendarai. Kualitas suara terhitung ciamik untuk memainkan hiburan berbagai genre sepanjang perjalanan. Paling menarik melihat head unit adalah kehadiran tampilan multimeter layaknya mobil petualang Pajero yang legendaris. Terdapat informasi petunjuk tekanan mesin turbo, yaw control, sudut kemiringan, kompas petunjuk arah, serta ketinggian jalan. Ini jelas jadi fitur yang menarik, meski penggunaannya kasuistik atau hadir sebagai gimmick yang mendekatkan pada DNA mobil petualang Mitsubishi. Impresi jok pertama terhitung nyaman. Profil bahunya terlihat ramping, memudahkan pergerakan badan untuk berputar dan berkomunikasi dengan penumpang belakang. Ruang kepala lapang dengan bahan jok kulit yang nyaman. Kursi baris kedua juga serupa, menghadirkan ruang untuk kaki dan kepala yang lapang. Kehadiran pengaturan AC dan lubang pendingin udara di bagian atas menambah kenyamanan menjadi penumpang. Tidak lupa panoramic sunroof berukuran besar hingga ke baris kedua. Nah, salah satu yang jadi unique selling point dari Mitsubishi Destinator adalah kemampuannya dia untuk mengangkut 7 penumpang alias 3 baris. Nah, sekarang kita udah di baris ketiga dari Destinator dan seperti yang kita lihat pada impresi perdana ini terasa nyaman ya. Terasa nyaman, ruangnya juga masih cukup untuk saya yang tingginya 170 cm. Ini masih cukup ruang kakinya. Ini bisa diatur dengan penumpang baris kedua. Dan untuk headroom ya, ini seperti kita lihat nih, ini masih punya cukup, ya kayaknya nih untuk tinggi yang 180 cm juga nggak masalah nih. Dia bagian belakang ini masih tersedia ruang yang lapang. Dan yang jadi salah satu paling menarik adalah format dari theatrical ya, untuk kursi di depan, di baris kedua dan di ketiga nih, depan tuh lebih rendah, jadi buat penumpang juga punya sudut pandang yang luas ya untuk ke depannya. Dan ini jadi salah satu keunggulan ya, karena biasanya di baris ketiga tuh terasa sempit ya, dan juga nggak punya sudut yang luas ke depannya gitu, jadi bikin kerasa agak mual bahkan ya begitu. Dan ini apa yang didapat dari penumpang di baris ketiga, kita bisa ngelihat ada tempat untuk menaruh gadget, bisa buat tablet bahkan. Kemudian ada soket pengisian daya USB-C dan USB-A. Terasa cukup lengkap ya. Dan yang paling unik adalah untuk saluran udara AC ada di atas, dan ini langsung ke arah kita ya, dan terasa
cukup nyaman gitu. Untuk jok, punya sandaran kepala, headrest yang terpisah, bisa diatur. Dan ya itu aja, terhitung meyakinkan ya untuk formasi kendaraan keluarga. Pada kesempatan mencoba Destinator di jalan umum perdana ini, Mitsubishi sudah menyiapkan rute perkotaan yang menarik. Rombongan start dari kantor pusat MMKSI di kawasan Pulau Mas menuju Sarinah dengan melewati kawasan Stasiun Senen, Gambir, dan Monas. Selepas Sarinah, rombongan bergerak ke kawasan Pik untuk beristirahat dan berganti pengemudi. Selepas dari kawasan Pik, rombongan akan bergerak menuju sirkuit Sentul. Perjalanan melalui tol Cengkareng Kunciran untuk langsung menuju Jagorawi. Sebenarnya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh netizen adalah bagaimana sih mesin 1500 turbonya yang terbaru ini digunakan di harian. Angka yang penting kita ingat adalah tenaganya 163 PS dengan torsi 250 Nm yang di-delivery ke roda depan dengan transmisi CVT. Mesin berkode 4B40 ini sebelumnya sudah digunakan pada produk Eclipse Cross. Namun, mesin ini adalah generasi terbaru yang sudah menggunakan water-cooled intercooler, serta 8 injektor dan konfigurasi simetrikal. Ini berdampak pada performa dan efisiensi. Penjelasan lain, turbo baru akan memberikan tenaga saat dibutuhkan, alias pada putaran tinggi. Saat kondisi berkendara biasa, seperti kemacetan atau kondisi stop and go, mesin ini bekerja layaknya mesin konvensional biasa. Kubikasi mesin kecil juga dirasa pas dengan berbagai kebutuhan keluarga, berkendara di perkotaan atau keluar kota, dapat diakomodir dengan baik. Mesin ini dipasangkan dengan transmisi CVT terbaru. Pengalaman mengemudi yang nyaman bisa didapat dengan mudah. Mode berkendara jadi salah satu tawaran menarik di Destinator. Terdapat 5 tawaran mode, yakni normal, mud, wet, gravel, dan tarmac. Mode terakhir ini yang jadi highlight. Mulanya ada di mobil rally Mitsubishi Lancer Evo, kini ditawarkan untuk kendaraan keluarga. Mode ini membuat respon gas dan mesin menjadi lebih agresif, namun tetap presisi. Mode ini layaknya mode sport pada beberapa model kendaraan, di mana sensasinya memang mendekati penggunaan di sirkuit balap. Kesan pertama terhadap mesin 1,5 liter turbo Destinator dengan mode normal adalah kalem. Beberapa kondisi jalan yang ditemui adalah keramaian dengan rombongan berjalan beriringan di seputar kota Jakarta. Terhitung cukup dengan kondisi berkendara perkotaan yang padat. Tenaga terisi sesuai kebutuhan, responsif ketika ingin mendahului kendaraan lain, meyakinkan. Mode tarmac jadi yang paling favorit digunakan. Respon gas menjadi lebih cepat, dengan torsi hadir dengan sedikit menginjak pedal. Kemudi terasa lebih ajak, mengikuti keinginan berkendara agresif yang membutuhkan pengendalian presisi. Pada kondisi tol yang lengang, mode ini terasa menyenangkan digunakan. Agak mengganjal memang ketika ketidakhadiran pedal shift di balik kemudi. Namun, Mitsubishi menghadirkan tombol sport pada tuas transmisi untuk kebutuhan instan tenaga di beberapa situasi perkotaan. Impresi berkendara dengan mesin baru ini terbilang memuaskan. Setelah berkendara menempuh tol lintas kota, rombongan tiba di sirkuit Sentul. Nah, sekarang kita punya kesempatan untuk nyobain Mitsubishi Destinator di sirkuit Sentul. Dan ini kita akan nyobain semua aspek-aspek yang jadi keunggulannya dia, utamanya soal mesin 1500 turbo terbarunya. Nah, untuk yang pertama, kita akan nyoba akselerasi dari mesin 1,5 liter turbo terbarunya Destinator ini di lintasan lurusnya sirkuit Sentul. Dan ini kita pakai mode normal. Pada mode normal, ternyata mesin ini mampu berakselerasi cepat. Tidak membutuhkan waktu lama, pengemudi mendapatkan angka 100 km per jam di lintasan lurus Sentul. Motor.com sendiri menyentuh angka 135 km per jam dengan mudah, sampai kemudian batas perlambatan hadir. Nah, yang kedua kita akan slalom dengan kecepatan 40 km per jam. Pada sesi wet mode, kehadiran mode berkendara ini cukup meyakinkan. Perhitungan faktor-faktor seperti active yaw control untuk mendistribusikan tenaga ke roda, kontrol traksi, mesin, dan power steering membuat pengemudi yakin melewati kondisi jalan basah sesuai dengan pilihan mode berkendara tersebut.
Respon kemudi juga terbilang mumpuni. Pada area slalom, kemudi terasa cepat mengikuti keinginan pengemudi. Pergerakan kemudi juga terasa memudahkan untuk bermanuver tanpa harus banyak memutar lingkar kemudi. Kerja suspensi McPherson strut di depan dan torsion beam di belakang, meski pada beberapa situasi terasa lebih kaku, pada saat bermanuver membantu mengurangi gejala limbung dan meningkatkan kepercayaan diri di berbagai situasi jalan. Berkendara seharian bersama Destinator memberikan kesan tersendiri. Mitsubishi percaya diri dengan model yang dikatakan sudah dipersiapkan sejak 2019 silam ini, khusus untuk pasar ASEAN, utamanya Indonesia. Berbagai faktor yang membuat SUV ini memang layak disematkan untuk kendaraan keluarga, seperti ruang penyimpanan dan interior lapang, menunjukkan keseriusan Mitsubishi untuk meraih hati konsumennya. Disebutkan, model ini hadir untuk mengisi kebutuhan kendaraan keluarga 3 baris. Setelah Expander dan Expander Cross, Destinator jelas tujuan yang pasti jika ingin naik kelas. Sulit untuk tidak memasukkan Destinator sebagai pilihan sebagai mobil keluarga. Lantas, soal hasil efisiensi. Berdasarkan petunjuk MID, jarak yang ditempuh dari Pulau Mas menuju Peak hingga kawasan sirkuit Sentul sejauh 113 km. Sepanjang perjalanan, mayoritas berkendara menggunakan mode tarmac yang menjadi highlight pada Destinator, dan tanpa upaya berlebihan guna mendapatkan angka konsumsi terbalik, alias berkendara normal. Angka konsumsi rata-rata pada MID menunjukkan 14,3 km per liter. Kondisi lalu lintas ramai padat di Sabtu pagi. Terhitung pas untuk simulasi kondisi mengemudi harian di perkotaan. Nah, itu dia tadi impresi kita dengan Mitsubishi Destinator, SUV keluarga yang baru saja diluncurkan oleh Mitsubishi. Untuk kesimpulannya, Mitsubishi benar-benar telah menyajikan ya model baru untuk segmen yang terhitung baru juga, di mana SUV dengan mesin 1,5 turbo dan dengan 7 penumpang. Dan dengan berbagai keunggulannya lewat fitur teknologi yang ditawarkan, kembali lagi saat video ini keluar, Mitsubishi belum menghadirkan harga terhadap model terbarunya ini. Dan ini menjadi pertanyaan utama ya, karena untuk Destinator ini dia akan melawan berbagai macam produk, terutama di segmen MPV, juga SUV, dan dengan keunggulan mereka masing-masing. Dan semoga saja ya, dengan berbagai macam keunggulannya ini, dia ditawarkan dengan bandrol yang kompetitif. Jika harus di bawah harga Pajero, kemungkinan di angka 500 jutaan adalah tempat yang tepat untuk Destinator berada. Nah, jangan lupa untuk saksikan terus informasi seputar otomotif di oto.com, carvaganza.com, dan zikwheel.co.id. Jangan lupa untuk terus saksikan video otomotif terkini di The Official Auto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.